Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA 2. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, puji syukur ya kita dalam keadaan baik semua. Mari sebelum kita mulai belajar, kita absen dulu ya. Indi, Lauren, Gladys, Fedelin, Carmen, Indi, Rebecca, ya udah semua udah hadir ya. Pelajaran kita hari ini saya minta Gladys tolong pimpin dalam doa. Dewi dan teman-teman, marilah kita berdoa masing-masing. Oke, terima kasih Gladys. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang laju reaksi bagian 2 ya, yaitu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Rebecca, mungkin? Mencari order reaksi. Ya, betul. Mentimeter kita, mentimeter. Berarti kalian masih ingat semua materi pelajaran yang kemarin Ibu sudah ajarkan. Membedakan tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif berdasarkan ilustrasi video molekul yang bertumbukan. Yang kedua, menganalisis hubungan konsentrasi larutan dengan laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Yang ketiga, menganalisis hubungan luas permukaan dengan mengatasikan hasil percobaan sederhana, pengaruh konsentrasi larutan dengan luas terhadap laju reaksi. Oke. Pernahkah kalian menyimpan roti di rumah ternyata lebih mudah busuk dibandingkan di swalayan? Mungkin di mall itu lebih dingin, Bu, sehingga rotinya awet atau nggak mudah membusuk. Iya, betul sekali ya. Itu adalah salah satu faktor dari laju reaksi, yaitu faktor suhu. Ada dua zat yang kita campurkan ke dalam gelas kimia, ya kan? Zat ini kalau kita amati secara mikroskopis ternyata terjadi pergerakan seperti ini. Ya. Nah, pergerakan ini akan menghasilkan tumbukan. Ada tumbukan yang efektif, ada tumbukan yang tidak efektif. Tumbukan tidak efektif nih, ya. Gambar satunya, videonya bergerak ya, tumbukan tidak menghasilkan produk. Yang ini tumbukan efektif, yaitu menghasilkan produk. Ada dua syarat terjadinya tumbukan efektif. Yang pertama adalah mempunyai arah dan orientasi yang sama. Dan yang kedua adalah memiliki energi yang cukup. Energi di sini bisa dikatakan energi aktivasi, yaitu energi pengaktifan atau energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Di sini ada tiga keadaan keadaan awal, keadaan teraktivasi, dan keadaan akhir. Di mana keadaan teraktivasi ini molekul baru sudah terbentuk, tetapi ikatan lama belum putus. Nah, energi aktivasi adalah jarak dari kompleks teraktivasi terhadap keadaan awalnya. Di sini adalah contohnya reaksi pembentukan air, yaitu 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Semakin kecil nilai energi minimumnya atau energi aktivasinya, itu akan mempercepat laju reaksi. Semakin ini ada dua gelas kimia, percobaan 1 gambar 1, yaitu 3 molaritas zat A ditambah 3 molaritas zat B. Yang gambar 2 atau percobaan 2 itu 7 molaritas zat A tambah 7 molaritas zat B. Di sini terjadi tumbukan yang paling cepat adalah, yang paling banyak adalah terjadi di gelas atau gambar kedua. Ya, jadi semakin banyak zat yang bertumbukan atau semakin besar konsentrasi, makin banyak juga zat yang bertumbukan, akhirnya mempercepat laju reaksi. Sedangkan semakin kecil konsentrasinya, berarti jumlah zatnya juga semakin sedikit, akhirnya tumbukannya juga sedikit. Nah, lajunya berjalan lambat. Yang kedua, yaitu faktor luas permukaan. Di sini ada sebuah pita magnesium. Yang pertama tidak dipotong-potong, yang ini dipotong-potong, dilarutkan dalam HCl. Di mana di sini ketika pita magnesiumnya dipotong-potong, luas permukaannya akan semakin besar, sehingga terjadi tumbukan akan semakin banyak.
Nah, di sini yang gambar 1, pitanya nggak dipotong-potong pita magnesiumnya, maka terjadinya tumbukan juga semakin dikit. Begitu. Jadi semakin besar luas permukaan sentuh, maka lajunya akan semakin cepat karena tumbukannya semakin banyak. Yang faktor ketiga adalah suhu. Jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifan, yang mengakibatkan semakin cepatnya laju reaksi. Coba kita lihat, di sini ada suhu tinggi, di mana pergerakan partikel-partikel zatnya itu juga banyak, sehingga lajunya akan semakin cepat. Sedangkan di sini ada suhu luas laju reaksi manakah yang dipengaruhi oleh suhu? Hanya dipengaruhi oleh suhu ya. Pada gambar nomor berapa? Ya, ada yang tahu? 4 dan 5, Bu. Oke, 4 dan 5, good ya. Nah, rumusnya adalah, kita ada 2 cara ya, pakai cara rumus dan cara logika. Rumus 3 menit, oke, pinter. Terus yang di sini berarti 3/2. 3/2 menit ya kan, kita kali 60 karena 1 menit itu 60 detik, berarti jawabannya 60 kali 3 bagi 2 adalah 90 ya. Sama, mau pakai yang mana bebas. Balon ke mulut botol dan lakukan hal yang sama di botol berikutnya. Selanjutnya, tuang baking soda yang ada di balon. Oke, stop ya sampai sini karena kalian akan melakukan percobaan sendiri di rumah. Contohnya kita ambil yang sudah jadi, ini adalah percobaan sama tadi, baking soda dicampur sama cuka ya. Kita masukkan balonnya, kita tempelkan balonnya gitu. Cuma bedanya tadi kamu pakai gelas plastik kan yang ada aja di rumah dibanding yang 1,5 dan 1. Nah ya, sudah terlihat nih perbedaannya. Seperti itu. Ya, itulah. Kira-kira. Nanti kelompok 2 juga begitu ya, pakai air panas dan air dingin. Terus kelompok 3 pakai cangkang telur. Nah, apa aja yang dimasalahkan yaitu apakah ketika kita mencampurkan baking soda dan asam cuka dengan konsentrasi takaran yang berbeda, dapat membedakan laju reaksinya? Nanti kamu analisis ya. Kenapa? Kalau beda, kenapa gitu? Apa hubungannya dengan teori tumbukan? Apakah ketika kita mencampurkan baking soda dengan cuka dengan suhu yang berbeda, dapat membedakan laju reaksinya? Nanti juga sama. Berbeda. Kalau berbeda, kenapa? Alasannya apa hubungannya dengan teori tumbukan? Apakah mencampurkan cangkang telur yang berbeda bentuk, yang satu digerus, yang satu tidak digerus, dengan asam cuka akan berbeda laju reaksinya? Nanti juga kamu jelaskan dan analisis dengan hubungannya dengan teori tumbukan. Ya, kelompok 1 Andika, Carmen, Cindy, Damai, Fedelin, kelompok 2 Eleta, Gladys, Indi, Lauren, Marcella, Raditra, Rebecca, kelompok 3 Raditra, Rebecca, Renhat, dan Yeskila. Oke deh. Ya, silakan. Oke, berarti ini masukin dulu pertama-tama, masukin 2 sendok makan baking soda ke dalam balon. Sempurna tuh Fedelin ya. Ini tinggal Renat yang belum masuk. Lalu di sini ada 3 dan 2 gelas. Jadi setiap gelas ini akan diisi dengan ukuran 8 sendok makan. Cukup nih cukai. Cukup kok Bu. Cukup ya. Buka tutupnya aja gitu. Seperti tidak ya.
Saya lagi Ya. satu lagi Satu kurang lagi. lebih segitu ya berarti. Iya. Gak apa-apa 8 sendok. Raditra emang kamu bisa ngukurnya. Nah, sedangkan itu kan sudah 8 sendok. Saya tidak sama. Tingginya ya, volumenya. Oke. Cukup. Saya lakukan aja motor. Lalu saya akan ambil stopwatch ya. Ada HP saya. Saya akan pertama coba untuk menghitung waktu yang gelas satu, yaitu gelas di mana telurnya. Lalu sudah ada timer. Saya stopwatch. Itu akan mempresentasikan hasil dari praktikum laju reaksi kimia. Jadi tadi itu hipotesis pertama yang kita duga itu semakin besar konsentrasi maka kemungkinan terjadi tumbukan efektif yang banyak. Jadi sehingga semakin sering terjadi tumbukan karena partikelnya menyebar dan makanya karena semakin banyak tumbukannya makanya lajunya semakin cepat. Lalu tadi kita semua udah ngelakuin percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Lalu tadi kami juga sempat melihat video-video dari percobaan kedua dan juga percobaan ketiga. Jadi yang percobaan pertama itu kan percobaan yang balon, cuka, dan lain-lainnya itu. Jadi reaksi yang terjadi itu ada NaHCO3 ditambah CH3COH menjadi CH3CONa ditambah CO2 plus H2O. Nah, dari percobaan yang dilakukan, kami mengambil kesimpulan kalau misalnya faktor yang mempengaruhi itu adalah faktor konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka kemungkinan terjadi tumbukan efektif yang banyak, sehingga laju itu semakin cepat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, terima kasih banyak Fedelin. Tepuk tangan buat Fedelin. Keren ya. Tepuk tangan juga untuk kelompok-kelompok yang sudah berhasil melakukan percobaan. Oke, selamat untuk Lauren, Gladys, dan India. Ore. Bikin menguatkan saja kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama ada tentang teori tumbukan. Jadi tumbukan itu ada tumbukan efektif dan tidak efektif. Tumbukan efektif untuk faktor laju kita sudah mempraktekkan 3, tetapi faktor laju sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah faktor konsentrasi, di mana konsentrasi tinggi maka akan banyak zatnya sehingga tumbukan yang terjadi juga semakin banyak. Akhirnya lajunya akan semakin berlangsung cepat. Yang kedua adalah faktor luas permukaan. Luas permukaan, semakin besar luas permukaannya, maka tumbukan yang terjadi pun semakin banyak. Bertemunya tumbukan semakin banyak, sehingga akan mempercepat laju reaksi. Yang ketiga adalah suhu. Ketika suhu tinggi, maka laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Ya, kenapa begitu? Karena energi kinetik ketika suhu tinggi itu lebih besar sehingga partikelnya bergerak lebih cepat dan menghasilkan tumbukan efektif yang banyak dan akhirnya lajunya pun juga semakin cepat. Yang terakhir adalah katalis. Katalis itu kita tidak praktikumkan, tetapi katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi, di mana dia adalah berfungsinya menurunkan energi aktivasi. Semakin kecil energi aktivasinya, maka lajunya akan berlangsung lebih cepat. Itu kesetimbangan besok babnya itu juga belajar ya. Jadi pembelajaran online atau daring ini itu justru malah memperluas pemikiran kalian. Itu bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Mau tidur juga bisa, itu 24 jam pembelajaran daring itu sebenarnya. Bu Dewi dan teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih IPA 2, tetap semangat.